Selain pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan 5 tersangkanya, tim sus menemukan 6 perwira polisi diduga melakukan pidana menghalangi penyidikan. Tim sus pada saat bersamaan juga menggelar audit investigasi atas keluarnya 2 laporan dengan terlapor Brigadir Yosua di Polres Jakarta Selatan. Sudah bergabung dengan Kompas Petang ada pakar hukum pidana Jamin Ginting dan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat petang, Bung Jamin, Pak Wahyu. Selamat petang, Friska. Selamat petang, Pak Jamin. Selamat petang. Selamat petang, Pak Saya Wahyu. ke Pak Wahyu dulu. Sudah jelas ada 6 perwira disidik soal penggantian, pemindahan, perusakan, dan perintah perusakan CCTV yang vital. Nah, bicara soal pasal-pasal yang dikenakan ini, Kompolnas melihatnya akan kemana arahnya nanti? Dan bisa jadi lebih banyak harusnya ya, karena ada 83 sampai saat ini yang diperiksa. Terima kasih Mbak Priska. Nanti kalau soal analisis pasal, saya kira Pak Jamin Ginting yang lebih menguasai karena beliau ahli pidana. Nah, tapi kami dari Kompolnas selaku pengawas, melihat bahwa ini semakin menunjukkan bahwa penyidik on the track. Karena seperti selalu Kompolnas berpegang pada apa yang menjadi perintah Presiden, jangan ditutupi, kemudian komitmen Pak Kapolri untuk transparan, akuntabel, dan ini yang penting, menggunakan scientific crime investigation. Karena waktu itu problem yang membuat kita berputar-putar, kan awal mulanya soal internal, sudah teratasi dengan Budol Desa. Yeah. Kemudian yang kedua kan tidak ada saksi, tidak ada bukti karena CCTV-nya dikabarkan yang rusak lah, yang kena petir dan macam-macam. Yeah. Sekarang kan sudah ditemukan. Dengan ditemukan, ini bukti bahwa kerja untuk menemukan petunjuk yang bisa menjadi alat bukti itu dengan menggunakan scientific menjadi sangat signifikan, karena disinilah kemudian peran teman-teman dari ahli forensik digital. Dan kan sudah jelas yang 6 orang itu ada yang mengeluarkan perintah, ada yang menerima perintah, ada yang melakukan pemindahan, ada yang ikut terlibat. Artinya ini jelas-jelas seperti disampaikan oleh Pak Irwasum, Pak Komjen Budi, indikasinya indikasi pidana, yaitu melakukan menghalang-halangi proses hukum atau kita sebut obstruction of justice. Jadi bagi Kompolnas ini semakin membuat fokus ketika kita menggunakan scientific crime investigation, maka upaya-upaya yang mencoba mencari alibi, yang mencoba berkilah, yang mencoba membuat skenario, membuat drama, akhirnya kan terpatahkan semua. Nah, kita dorong hanya Kompolnas masih mendesak untuk ini sesegera mungkin. Nah, semakin ya Pak Wahyu, izin saya potong dulu. Ya betul, soal sesegera mungkin ini juga kan di sisi publik, oke, kita apresiasi penyidik sudah on the track, tapi kenapa harus lama di pelanggaran etik? Sementara kalau kita tahu ini kan rangkaiannya sudah jelas ke pidana begitu, Pak Wahyu. Kompolnas sebagai pengawas bagaimana lihat ini? Memang di dalam ketentuan di Perpres, Kompolnas berhak untuk ikut menghadiri sidang etik. Sekarang ini prosesnya sedang pemeriksaan. Kalau di dalam proses pidana ini masih proses sidik. Nanti ketika sidang, Kompolnas akan hadir. Bahkan Kompolnas kemarin mengusulkan agar ketika Pak Sambo paling tidak yang sebagai aktor utama, karena kan sudah mengaku membunuh dan mengaku membuat rekayasa, sidang itu dibikin terbuka, karena ternyata di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 di pasal 40 itu dimungkinkan adanya sidang etik yang terbuka untuk umum, artinya jadi ini transparan. Jadi ini karena semakin ini berlarut-larut, maka publik akan semakin tidak respect terhadap Polri. Nah, tadi kalau pertanyaannya mengapa lama begini, Mbak? Problem di Polri ini kan tidak sederhana problem di masa organisasi biasa. Di sini ada solidaritas angkatan, ada yang namanya hierarki yang oleh Pak Mahfud disebut sebagai psikohierarkis dan psikologis, ya. Itulah problemnya dan sudah teratasi dengan Budol Desa, tetapi Kompolnas melihat masih ada problem lagi karena masih ada dalam pandangan Kompolnas itu beberapa personel yang harus juga dinonaktifkan, karena dalam pengamatan kita masih mencoba untuk dalam tanda petik membantu temannya agar tidak melebar ke pidana. Oke. Nah, soal etik dan pidana ini sampai di situ dulu, Pak Wahyu. Saya akan tanyakan ini ke Bung Jamin.
tadi masih ada beberapa hambatan psikohierarkis ini nampaknya masih tercium juga aromanya. Bung Jamin lihatnya ini sebenarnya bisa atau tidak segera melangkah dari etik ke pidana? Sebenarnya ini dua jalur yang berbeda ya. Satu tadi sudah ditetapkan, diduga dan akan ditetapkan sebagai tersangka 6 orang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice. Ya. Berarti sudah akan ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, ini jalur etiknya boleh berdiri sendiri, jalan sendiri, pidana jalan sendiri. Apa yang kita lihat sekarang, contohnya dari 4 tersangka yang sudah masuk pelimpahan tahap 1, ini menunjukkan kalau sebenarnya pidana itu tidak terpengaruh dengan adanya pemeriksaan kode etik. Jadi dia tetap berjalan sebagaimana mestinya nanti di sidang pengadilan dan nanti diputuskan kalau bersalah ya tentu itu menjadi penguat bagi pemeriksaan kode etik sendiri. Karena juga sangat hati-hati kode etik ini dikhawatirkan dalam proses pemeriksaan pidananya tidak terbukti. Jadi itu juga menjadi permasalahan dalam menghadapi sidang kode etik. Jadi inilah pandangan-pandangan yang sangat hati-hati dalam menetapkan kode etik sendiri. Okay. Walaupun ya dalam penyidikan sudah terbukti, sudah P21 ya, kalaupun nantinya P21 artinya belum tentu kalau terbukti tidak terbukti harus dikembalikan harkat dan martabatnya kembali. Seperti itu. Nah, kalau soal yang kira-kira obstruction of pandangannya. justice-nya merintangi penyidikan, pidana dan etik ini bisa beriringan. Tapi yang diutamakannya yang mana? Kalau ini bicara proses hukum, apakah pidana yang semestinya didahulukan, Bung Jamin? Tergantung kepada tingkat perbuatan yang dilakukan. Kalau ranah administratif itu lebih kepada disiplin, ya disiplin. Berarti Komisi Disiplin dan Kode Etik akan melakukan penindakan. Tapi kalau itu sudah jelas sebagai suatu unsur yang memenuhi ketentuan hukum pidana, maka harusnya pidana yang didahulukan. Seperti apa yang kita lihat saat ini begitu. Nah, saya mau ulas terkait dengan obstruction of justice tadi, yang 6 orang itu. Saya kira akan berkembang. Nah, pasalnya kan tentu kalau obstruction of justice ini, Mbak Frida, itu nggak perlu dulu ada laporan orang lain begitu ya. Justru penyidik yang merasa institusinya dihalang-halangi, dia yang berinisiatif secara langsung. Oh, ini delik biasa begitu ya, Bung Jamin? Ya, dia masuk ke dalam laporan jenis A, yaitu laporan hasil dari pengamatan dan investigasi dari kepolisian sendiri. Jadi nggak perlu lagi menunggu orang lain untuk melaporkan begitu. Jadi ini inisiatif daripada penyidik yang merasa dihalang-halangi penyidikannya, dan ini kan bisa kena pasal 221 dan juga terkait dengan Undang-Undang ITE di pasal 32 dan pasal 33. Nah, jadi setiap orang yang menghalangi dengan cara menghilangkan CCTV, memanipulasi CCTV ya, dan juga menghilangkan, itu bisa dikenakan pidana ITE juga. Nah, saya kira tinggal waktunya aja ini ya. Dari 38 itu ada 18 yang sudah ditempatkan, istilahnya kan tempat khusus gitu ya. Bisa jadi bertambah gitu, yang 6 orang tadi dari 18 itu akan bertambah lagi. Nah, kalau bicara soal psikohierarkis ini, Pak Wahyu, sampai di mana nanti rentang tanggung jawabnya? Karena misalnya, taruhlah tadi di Pamen ada, Patinya juga ada yang diperiksa. Ini sebenarnya di mana rentang tanggung jawab paling tingginya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana jika terbukti ada obstruction of justice tadi? Jadi kalau rentang tanggung jawab memang sangat kasuistis, Mbak. Tetapi yang kita sebut sebagai psikohierarkis seperti dijelaskan Pak Mapo juga menjadi bahan diskusi kita, itu karena di dalam ini kan ada budaya hierarki, Mbak. Ada atasan, ada bawahan, ada komandan, ada anggota. Nah, ini sangat berpengaruh dalam proses-proses awal karena yang diperiksa ini kan anak buahnya. Bekas anak buahnya meriksa bekas komandannya. Ini kan jadi persoalan ketika itu dilakukan karena ketika prosesnya etik itu kan yang meriksa polisi sendiri. Karena itu kan polisinya polisi. Itulah kemudian waktu itu Kompolnas menyarankan tidak sekedar nonaktif tapi kemudian dimutasi. Dan ternyata sudah begitu dimutasi kan cepat sekali, Mbak. Ini signifikan sekali hasilnya. Nah, jadi itu yang dimaksud begitu, Mbak. Bukan kalau soal rentang pada
pada level keberapa tanggung jawab itu sangat kasuistis karena tergantung tergantung dinamika di organisasi, saya kira itu. Itu kasuistis, tapi kalau bicara soal komposisi sekarang secara organigramnya sudah bisa dihilangkan faktor psikohierarkis yang sejak awal menghantui penyidikan kasus ini, Pak Wahyu? Setidaknya sekarang ini siapa saja yang mempunyai komando di Propam dan berkaitan dengan kasus ini sudah dicopot semua. Mulai dari kadifnya, kepala bironya, kemudian beberapa kabak, lalu mereka yang menjadi wakaden, artinya mereka yang mempunyai anak buah ini sudah dicopot semua, Mbak. Nah, di Propam. Nah, nanti tentu kita lihat apakah di dalam perjalanannya masih ada hambatan. Ketika masih ada hambatan, tentu kami akan melakukan analisa karena Kompolnas kan tidak bisa masuk ke wilayah penyidik. Tetapi karena kita mengawal, kita melihat, menganalisa apa yang menjadi kendala dalam proses ini. Nah, itu kira-kira begitu Mbak Ania. Oke. Kalau Bung Jamil lihatnya sekarang kendalanya secara internal dianggap sudah bisa dikesampingkan, sudah lebih baiklah penyidikannya. Tapi untuk membuktikan unsur-unsur pidana soal tadi adanya obstruction of justice atau perintangan penyidikan, apa yang sebenarnya bisa langsung dilihat unsur-unsurnya dari para pihak yang diperiksa ini? Ya, tentu unsur-unsurnya tergantung kepada pasal yang ada. Kalau saya lihat, tentu nanti dia mengarah pasal 221 junto pasal 32 atau sebaliknya 32, 33 atau junto 221. Nah, itu kan konsep berpikirnya unsur-unsur yang masuk itu dia sudah jelas menghilangkan alat-alat bukti guna menghalang-halangi penyidikan untuk membuktikan atau merusak barang-barang yang dijadikan dasar untuk mentransmisikan suatu informasi elektronik. Nah, ini ada 6 orang yang sudah ditetapkan, yang sudah akan dijadikan tersangka. Nah, dengan demikian, makanya saya katakan masuk di pasal 55 dan 56. Berarti nanti dari 6 orang itu akan ada lagi orang-orang. Tadi sudah dijelaskan ya, sama Iwarasum, sama Kabar Reskrim juga, bahwasanya ada klaster-klasternya. Nah, tinggal klaster-klasternya itu aja ditentukan siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang bersama-sama melakukan, siapa yang membantu melakukan tindak pidana. Itulah yang diklasterkan dan nanti itulah yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Memang agak berat karena jumlahnya banyak ya. Penyidiknya harus ekstra keras untuk melakukan ini. Tapi bisa dalam waktu singkat. Nah, tadi saya katakan, kalau untuk pemeriksaan etik memang agak kendala karena yang meriksa itu harus tingkat pangkatnya lebih tinggi daripada yang diperiksa. Nah, ini butuh orang-orang yang banyak juga untuk memeriksa. Tapi bisa dilakukan dalam tempo singkat gitu kalau memang itu bisa dilakukan dengan personil yang cukup. Kalau personilnya cukup dan visinya sama semua ke sana gitu ya. Kalau saya ke Pak Wahyu lagi, yang terbaru juga kan Irwasum menegaskan bahwa ada 2 laporan yang sempat masuk Polres Jakarta Selatan akan mengadakan audit investigasi, akan mengaudit investigasi soal 2 laporan ini. Arahnya ke etik atau pidana? Nanti mohon dibantu Pak Jamin Ginting jawabannya. Tapi begini Mbak. Mengapa perlu ada audit investigasi? Karena ketika laporan itu masuk, kemudian dan laporan itu ternyata sudah terbukti rekayasa, itu oleh penyidik dibuat bahwa laporan itu ada karena sudah naik ke sidik. Jadi ada dugaan karena ada perintah, jadi laporan itu hal yang rekayasa seolah-olah dalam pemeriksaan dibuat itu fakta. Nah, inilah yang saya kurang tahu nanti mungkin Pak Jamin apakah ini tindakan ini bisa dinilai sebagai suatu kebohongan atau suatu apa, saya kira teman-teman pidana seperti Pak Jamin tahu. Tetapi begini Mbak yang ingin kami jelaskan bahwa ini awal mulanya kan rekayasa. Ada orkestrasi rekayasa ini menjadi sesuatu yang faktual. Tapi dalam perjalanannya kan ternyata tidak terbukti bahwa tidak ada pelecehan, bahwa tidak ada Mbak. Nah, inilah ceritanya mengapa perlunya audit investigasi, siapa yang merintahkan, mengapa mau diperintah, lalu bagaimana prosesnya ketika menjalankan untuk membenarkan kebohongan itu yang diaudit itu Mbak sebetulnya Mbak. Itu harus diaudit juga, toh penyidik juga harusnya tahu sejak awal kemana arahnya kasus masing-masing dan ini yang harus diperiksa. Kalau kami yakin pasti sudah tahu kalau ini tapi karena ada perintah itu. Nah, ini persoalannya ketika bilang menjalankan perintah itu bisa masuk kategori etik ya karena dia ketakutan atau mungkin karena pangkatnya lebih bawah dan sebagainya. Ditekan, atau pidana begitu ya. Nah, soal pidananya saya tanyakan ke Bung Jamin, bisa nggak ini
ke pidana arahnya soal audit investigasi laporan pelecehan seksual terhadap Bu Putri sama juga percobaan pembunuhan terhadap Barada Eliezer laporannya? Ya, audit investigasi itu akan menelusuri pertama, apakah dalam proses pembuatan laporan tersebut yang menerima laporan, bahkan orang-orang yang melakukan penyidikan, sudah terlebih mengetahui tidak ada suatu perbuatan pidana. Nah, kalau dia sudah mengetahui, berarti perbuatannya itu dilakukan atas informasi yang sudah diketahui sebelumnya oleh pelaku. Contohnya Pak Ferdy Sambo sudah mengatakan ini tidak ada kasus, cuma saya mau ini diselesaikan secara segera. Itu berarti mereka sudah mengetahui. Artinya apa? Artinya itu ada niat yang sama untuk obstruction of justice-nya. Berarti sama niat daripada penyuruh dengan yang disuruh. Begitu kan? Sama. Berarti pimpinan-pimpinan di Polres Jakarta Selatan memenuhi unsur terkait dengan obstruction of justice tersebut. Lalu nanti dilihat apakah ada janji-janji. Contohnya dia akan memberikan sesuatu, apakah itu jabatan, apakah itu uang. Nanti dilihat semua, apakah transfer rekening, apakah ada janji-janji jabatan, saksi-saksi yang menyatakan seperti itu. Nah, itu kan berarti dia menerima janji, menerima imbalan untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perbuatannya. Itu termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan namanya. Jadi ada arah ke sana juga ya soal penyalahgunaan kewenangan yang harus juga disidik oleh penyidik soal investigasi kasus ini. Terima kasih waktunya di Kompas Petang, Jamin Ginting. Terima kasih Pak Albertus Wahyu atas Terima kasih, Kompas Petang hari ini. Sampai bertemu lagi. Berikutnya saudara kami kembali